Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fadina Tri Regita dari jurusan Peternakan kelas A dengan NIM 21030604. Nama saya Rafael Emanuel Nugraha Tepuh dengan NIM 21030618 dari kelas PTNA. Nama saya Malika Salsabila, NIM 21030608 kelas A. Kami akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi dari ternak hewan kelinci dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMT. Di sini famili kelinci adalah Leporidae Dengan jenis Oryctagulus, Spesiesnya Oryctagulus cuniculus. saya akan menjelaskan bagian eksternal pada kelinci. Yang pertama ada caput atau kepala. Yang kedua ada kolum atau leher. Yang ketiga ada trunkus atau badan. Yang keempat ada extremitas liberae, bagian tangan dan bagian kaki. Yang kelima ada caudal atau ekor. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian caput pada kelinci. Yang pertama ada rimoris, yaitu celah-celah pada bibir kelinci. Lalu ada fibrisse, yaitu rambut-rambut panjang yang kaku yang biasa kita namakan kumis yang berada di atas labium superior, yaitu rahang atas pada kelinci. Rahang atas. Lalu yang kedua ada labium interior, yaitu rahang bawah pada kelinci. Lalu ada nares externus, yaitu lubang hidung bagian luar yang ini. Lalu ada organon visus. Organon visus sendiri itu mata, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bulbus oculi, yaitu kornea. Lalu bagian tengah kita namakan pupil. Lalu ada palpebra, yaitu kelopak pada mata kelinci. Lalu kita masuk ke organum auditus, yaitu telinga. Yang pertama ada pinne, yaitu daun telinga pada kelinci. Lalu ada acousticus, porus acousticus externus, yaitu lubang telinga bagian luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian trunkus atau badan. Yang pertama itu ada toraks, yaitu dada. Yang kedua itu ada abdomen, yaitu bagian perutnya. Yang ketiga itu ada dorsum, yaitu bagian punggung. Yang keempat itu ada glutae, yaitu bagian daerah bokong atau bagian pinggulnya. Yang ketiga itu ada perineum atau bagian daerah dekat vagina. Saya akan menjelaskan ekstremitas cranialis. Yang pertama ada humerus atau lengan. Kemudian ada radius dan ulna. Lalu ada carpus. Lalu ada metacarpus atau telapak tangan. Kemudian ada palang. Kemudian ada ekstremitas caudalis. Yang pertama ada femur. Kemudian ada fibula. Lalu ada libia. Kemudian ada tarsus. Lalu ada metatarsus. Lalu ada palang. Saya akan
akan menjelaskan situs viscerum abdominalis. Yang pertama ada esophagus. Kemudian ada hepar atau hati yang berwarna merah. Kemudian ada empedu atau vesica velea yang berwarna hitam. Kemudian ada ventriculus atau lambung. Kemudian ada intestinum tenue atau usus halus. Kemudian ada intestinum crassum. Kemudian ada cecum yang berwarna hijau tua berukuran besar. Jadi di sini saya akan menyebutkan bagian-bagian dari situs viscerum tracheis. Yang pertama ada trakea. Trakea itu sendiri berbentuk seperti cincin-cincin tulang rawan. Lalu yang kedua ada bronkus. Bronkus sendiri merupakan cabang dari trakea yang menghubungkan kedua pulmo atau paru-paru. Lalu ada pulmo. Pulmo sendiri merupakan paru-paru. Dan yang terakhir ada cor atau jantung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria atau tractus digesticus. Nah, di sini ada cavum oris atau mulut. Di cavum oris ada yang namanya dentis atau gigi. Ini adalah gigi seri atau incipus. Nah, yang di bawah ini ada gigi geraham depan atau premolar. Dan di sini tidak ada gigi geraham belakang yang disebut molar. Lalu di sini ada paring. Lalu di sini ada esophagus atau kerongkongan. Lalu dilanjutkan ke ventriculus atau lambung. Lalu intestinum tenue atau usus halus yang terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Lalu ada cecum. Lalu ada kolon. Lalu ada rektum. Dan yang terakhir ada anus. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang bagian-bagian dari glandula digestoria. Yang pertama ada glandula parotis di sini. Lalu kedua ada hepar atau hati. Ini hepar atau hati. Yang ketiga ada vesica velea atau empedu. Ini untuk empedu. Dan yang terakhir ada pankreas. Sini pankreas. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinari. Yang pertama ada ren atau ginjal yang berbentuk seperti kacang. Nah, yang kedua itu ada ureter, yaitu saluran yang keluar dari ren. Nah, selanjutnya ada uretra, penampung memanjang dari saluran ren. Dan yang terakhir adalah vesica urinaria, yaitu kantong kemih. Tadi kantong kemih kami sudah pecah. Saya akan menjelaskan sistem respiratorius. Pertama, udara masuk melalui nares externus, yaitu kapur nasi atau rongga hidung. Kemudian nares internus, yaitu ada glotis dan laring. Kemudian masuk ke trakea. Di sini trakea. Lalu ke bronkus, penghubung dua pulmo, lalu ke pulmo. Nah,
pulmo terdiri dari dua, yaitu ada pulmodexter dan pulmosinister. Pulmosinister terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada lobus superior dan lobus inferius. Di sini, ini lobus superior, di sini lobus inferius. Nah, lobus dexter terbagi menjadi tiga, yaitu ada lobus superior, lobus medianus, dan lobus inferius. Lalu ada kor atau jantung, terbagi menjadi dua, yaitu ada anterium dexter dan anterium sinister. Anterium sinister terbagi menjadi dua, yaitu ada ventricle dexter dan ventricle sinister. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau sistem saraf pusat. Yang pertama di sini ada otak besar atau cerebrum. Yang kedua di sini ada otak kecil atau cerebellum. Yang ketiga di sini ada medulla oblongata. Dan yang terakhir ada medulla spinalis. Demikianlah hasil video praktikum dari anatomi dan fisiologi ternak kelinci kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Keren.